Ya, jadi mengenai utilitas bahan bakar. Bahan bakar itu sendiri adalah bahan yang apabila dibakar dia mampu menghasilkan energi, dalam hal ini energi yang dibutuhkan oleh industri. Ya, karena itu ada unit tersendiri untuk menyediakan ini. Nah, dulu itu kebanyakan memang industri itu kebanyakan pakai yang cair karena ketersediaannya melimpah. Belum ada peraturan pemerintah yang memperhatikan itu karena jumlah penduduk masih kurang, penggunaan masih kurang, tapi ketersediaan masih banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, penduduk semakin banyak, program KB dinyatakan belum berhasil maksimal. Artinya keluarga berencana, berarti banyak yang tidak direncanakan jadi gitu. Jadinya jumlah penduduk jadi otomatis penggunaannya bertambah, sedangkan ketersediaannya berkurang. Oleh karena itu sudah mulai beralih ke bagian yang melimpah lainnya seperti padat dan gas. Seperti itu kalau dibilang minyak bumi kan satu itu crude oil pertama, tetapi jadinya banyak. Kalau yang minyak bumi didestilasi bertingkat, ya, pada suhu 20 berarti kita sudah bisa. Jadi kalau di setel suhunya 20 dulu, berarti yang menguap itu yang jumlah karbon C1 sampai C4. Berarti dia masuk ke dalam kategori liquefied petroleum gas. Nah, kemudian setelah habis kita naikkan suhunya. Kalau dia di setel suhu 70, maka yang menguap itu adalah bahan bakar minyak dengan C5 sampai C9. Ya, banyak digunakan sebagai minyak sebagai bahan kimia, ya. Kemudian pada suhu 120, berarti yang menguap itu C5 sampai C10. Jadi petrol untuk kendaraan, gasolin. Jadi gasolin itu ini yang banyak digunakan pada kendaraan bermotor. Meskipun ada juga yang mesin diesel khusus, ya. Itu C5 sampai C10 jumlah karbonnya. Itu diuapkan pada suhu 120. Kemudian pada suhu 170 ada kerosin atau dikategorikan sebagai paraffin oil, mesin jet, mesin pemanas berenergi tinggi. Nanti pada suhu 270 baru C14 sampai C20. Jadi itu mesin diesel, itu minyaknya itu diesel fuels, itu jumlah karbonnya tinggi. Ya, makanya kalau tidak bagus ke efisiensi penanganan makanya hitam sekali tuh keluarannya tuh. Kalau tidak bagus kalau tapi mobil-mobil sekarang kan bagus sistem pembakarannya, makanya dia bisa lebih terbakar sempurna. Kalau tidak terbakar sempurna, hitam sekali itu dia. Mobil-mobil lama tuh hitam sekali kan. Baru masuk di C20 sampai C50, lubricant oil. Kemudian C20 sampai C70 untuk kapal, industri berenergi tinggi, dan sampai di ampasnya residunya apa? Ya, residunya bisa dijadikan aspal. Itu untuk minyak bumi. Persyaratan bahan bakar. Jadi untuk menyediakan bahan bakar di industri berarti dia harus stabil. Ya, supaya industri itu bisa berkepanjangan, pasti persediaannya harus stabil, pembakarannya harus stabil. Masa bahan bakar digunakan untuk boiler PLTU tidak stabil gitu bahan bakarnya, tiba-tiba langsung listrik mati lagi, tidak nyala lagi, tidak ada pengumuman, ya karena tidak stabil. Jadi harus stabil bahan bakarnya. Contoh misalnya untuk PLTU, karena ada memang beberapa yang dia harus stabil itu, kalau tidak dia akan mengganggu jaringan. Kadar belerang rendah ini berkaitan dengan lingkungan. Ada batu bara di Sulawesi, ada. Kenapa tidak dipakai? Ini belerangnya tinggi. Jadi mesti ada teknologi ke depannya
bagaimana caranya bisa dipakai ya. Kalau memang habis itu yang di Kalimantan yang belerangnya rendah ya otomatis harus pakai ini, tetapi akan lebih mahal karena belerangnya harus dipisahkan dulu, mesti ada penanganan yang membutuhkan duit, biaya, tak? Mudah dibakar ya, masa bahan bakar tidak mudah dibakar? Jelas mita. Nah, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana penanganan penyediaan batu bara, kan judulnya utilitas bahan bakar. Nah, jadi dia sebenarnya tidak hanya berfokus pada materi bahan bakarnya itu, tetapi bagaimana gambarannya sistem utilitas bahan bakar itu sendiri. Ada namanya fuel handling system. Jadi bagaimana perusahaan itu dia memiliki sistem tersendiri untuk dalam hal penyediaan bahan bakar. Nah, seperti inilah gambarannya, dah. Fuel handling system. Jadi sistem penanganan bahan bakar. Ini bukan HDMI, jadi tidak tertransfer suaranya. Jadi misalnya di industri ya, penanganan bahan bakarnya itu for example misalnya dia ya entah menggunakan bahan bakar minyak. Kalau bahan bakar minyak dia bisa langsung dari pelabuhan terus ditransfer menggunakan mobil Pertamina. Makanya ada biasa ada mobil Pertamina warna biru bahan bakar untuk industri. Dia kan tidak bersubsidi makanya diantar ke situ. Kalau itu untuk bahan bakar minyak otomatis dari Pertamina Nah, kalau untuk kalau bahan bakar padat misalnya berarti untuk industri besar berarti dia biasanya menggunakan pelabuhan tersendiri, for example PLTU Unit Ponto dan lain-lain kecuali kalau misalnya perusahaannya kecil baru menggunakan bahan bakar batu bara berarti harus menggunakan jasa pelabuhan, diangkut pakai truk kan sedikit G. Tapi kalau besar ya langsung dia buat, karena memang dibangun di pinggir laut ya, salah satu pertimbangannya adalah ini untuk utilitas bahan bakarnya, unit penyediaan bahan bakarnya itu banyak dalam jumlah besar ya langsung dikasih kapal saja langsung menuju lokasi karena banyak. Jadi prosesnya adalah transportasi to plants, to industri tersebut, kemudian barulah di sini di unloading. Jadi ini adalah proses unloading. Unloading maksudnya apa? Maksudnya pembongkaran, bongkar diambil. Kalau loading berarti dimuat itu barang, Nah, jadi fuel shipping. Jadi bagaimana bahan bakar itu ditransportasikan. Nah, kemudian setelah dari di unloading, jadi ada tempat penyimpanan sementara di pinggir laut. Tapi masa mau disimpan di pinggir laut terus? Ada angin terbang ke laut dan sebagainya teman lagi. Berarti harus dipindahkan ke gudang. Biasanya gudang batu baranya itu ada apa istilahnya? Atapnya atap. Nah, tapi untuk memindahkan itu berarti kita membutuhkan misalnya bisa ditransportasikan by rail atau bisa sistem perpipaan. Jadi butuh udara tekan untuk mendorong itu. Kalau dia padat, tetapi kalau cair langsung saja pakai sistem perpipaan. Ya kalau dari Pertamina otomatis dari mobil Pertamina ya menggunakan sistem perpipaan untuk ke tangki fuel tangki. Jadi tipe dari fuel handling system ini ada yang menggunakan bahan bakar padat seperti batu bara, ada yang menggunakan bahan bakar cair seperti minyak, ada yang menggunakan bahan bakar gas seperti gas. Jadi pertama itu adalah pengantaran ya, delivery.
bongkar. Jadi ini semua masuk dalam satu sistem utilisasi. Pengantaran baru unloading, sudah diantar baru dibongkar, baru dipreparasi, full preparation. Misalnya ini batu bara ya, kemudian di transfer, kemudian disimpan di penyimpanannya ya. Kemudian implant handling, jadi persiapan sebelum bagaimana sistem itu. Jadi ada gudang besar. Jadi misalnya setelah pengantaran kemudian dibongkar, kemudian ditransfer, kemudian disimpan di gudang besar istilahnya ya. Gudang memang di situ batu bara dalam jumlah yang banyak. Setelah itu baru ini dihandle untuk dipersiapkan masuk ke dalam gudang feed, maksudnya gudang yang siap pakai ini masuk ke ruang bahan bakar. Tetapi ada di handling ini harus ada sistem tertentu. Kadang itu ada batu bara yang menggumpal, basah, kena rembesan hujan. Kalau misalnya atapnya ini baru hujannya dari samping, ada yang masih bentuk bongkahan besar. Nah itu harus dihandle bagaimana caranya sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai dia harus kecil, ya berarti harus melewati peralatan industri proses yang mengecilkan ukuran bahan. Nah kalau basah berarti harus dipindahkan dulu. Nah, masuk ke situ. Jadi persiapan bagaimana caranya memastikan bahwa kita mengambil dari gudang besar itu bahan bakar itu sesuai dengan spesifikasi fit ya, kebutuhan bahan bakar. Kemudian akan ditimbang, jadi ada weight feeder. Jadi weight feeder itu semacam timbangan. Kalau timbangan biasa kan menimbang secara batch lah istilahnya, ditimbang langsung ditransfer. Kalau ini sambil jalan itu sambil ditimbang. Jadi kayak satu kali cek, timbang set langsung jalan, timbang set. Jadi nanti terakumulasi berapa jumlah bahan bakar yang teralirkan. Kapan sudah mencapai set point berarti sudah berhenti lagi kemudian masuk yang menghasilkan. Jadi digunakan istilahnya penggunaan baru feeding. Feeding itu maksudnya sudah menjadi dijadikan bahan untuk masuk ke misalnya furnace ya, peralatannya. Itu merupakan satu rangkaian utilitas bahan bakar. Nah, untuk mana tadi itu? Masuk ke reaksi pembakaran juga videonya ya. Video animasi kimia, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Halo teman-teman, tujuan pembelajaran dalam video ini mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, dan mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Salah satunya dengan memperkecil, misalnya kalau dia batu bara, diperkecil ukurannya, karena jangan sampai belum terbakar sempurna. Nah sudah ini ya, ketika misalnya batu bara digunakan sebagai kiln, digunakan di kiln sama digunakan di boiler itu berbeda. Satu digunakan batu baranya mungkin dalam waktu tertentu, satu bisa digunakan dalam waktu yang lama. Jadi kalau dia ada waktu tertentunya, berarti harusnya lebih kecil itu ukurannya batu bara supaya memperluas kontak permukaan yang menyebabkan pembakarannya bisa lebih sempurna. Habis batu baranya betul-betul dia sudah sisa as sama fly ash. Kan ada abu batu bara kan ada yang mudah terbang, ada yang berat bottom ash sama fly ash.
Ya betul-betul sisa itu. Jangan sampai masih ada batu bara yang masih bisa terbakar, masih ada bisa kalorinya, tetapi karena sambil berjalan itu dia punya sistem, lantas masih besar itu batu baranya, tidak habis. Jadinya pembakarnya kan tidak sempurna, kan? Nah, itu salah satu faktornya. Tetapi kalau dia dalam bentuk batch G, tertampung G, sisa nanti selesai bahan bakar baru diambil asnya, berarti itu bisa batu bara yang dengan bunganya lebih besar. Tetapi untuk memaksimalkan pembakaran tentunya harus memperluas permukaan. Teman-teman, dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobil yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin atau solar atau bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan. Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Dan H2O. Jadi hanya menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas yang lainnya. Matahari terperangkap ke atmosfer meskipun ada yang sebagian keluar. Zat hasil pembakaran lainnya yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernafasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Tapi kalau terbuka berarti sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Selanjutnya yaitu gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gas oksida nitrogen ini dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Gangguan pada kesehatan. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, kita dapat menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan sekitar kita. Yang mengandung sulfur tadi jadi SOx toh? Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, komuter lain, dan sebagainya. Bayangkan kalau yang turun itu adalah asam. Itulah pembahasan mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Seri video animasi hidrokarbon dan minyak bumi telah berakhir. Sampai jumpa. Nah, seperti itu. Makanya tidak boleh pakai belerang tinggi. SOx jadi H2SO4 nanti kalau turun hujan asam sulfat ya semakin banyak SOx-nya berarti semakin tinggi semakin tinggi pH-nya atau jumlah asam sulfatnya seperti itu. Ya, itu tadi gambaran tentang bagaimana utilitas bahan bakar. Jadi utilitas bahan bakar itu semua yang mencakup mulai dari siapa yang tangani shippingnya, mulai dari transportasi. Shipping itu untuk misalnya
shipping ini bukan hanya maksudnya, kan kalau shipping di bahasa Indonesia kan berarti apa? Berarti transportasi menggunakan kapal, tapi shipping itu maksudnya kalau ada mikir industri baru dia mengatakan shipping, bukan luas maknanya, sudah menjadi makna luas. Dia sudah mewakili juga transportasi darat, nah, itu sudah shipping memang maksudnya. Artinya pengiriman, pengiriman fuel bahan bakar ya. Jadi pengiriman bahan bakar. Nah, tadi ada dari fosil, ada non fosil. Bahan bakar minyak. Nah, ini tadi yang tipe gasolin tadi itu untuk mesin kendaraan bermotor. Komponen bensin. Jadi kalau tadi ini dikatakan komponen utamanya apa? N-heptan dan iso-oktana. Persentase iso-oktana dalam suatu bensin disebut angka oktan. Ini yang bikin beda-beda harganya. Jadi kalau dikatakan Pertamax 92, kalau Pertalite berapa? 90. Kalau premium dulu 88. Terus Pertamax bermacam-macam juga tuh. Ada 92, ada 96. Iya. Apa maksudnya itu? Ya, 92% isooktananya. Kemudian sisanya itu heptananya itu 8%. Itu maksudnya. Makin tinggi bilangan oktan, maka kualitas bensin tersebut semakin baik. Jadi bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Jadi dia berkorelasi terhadap, kalau bilangan oktannya semakin tinggi berarti dia semakin kuat menekan. Memangnya mau apa mau ditekan? Ini tuh, ini ditekan. Bayangkan kalau ini ditekan, kuat tekanannya berarti semakin berputar ini kan. Dia kan tekan ini, dorong ini ke sana, begitu terus. Biasa lihat video ini kan. Jadi semakin kuat, semakin tinggi bilangan oktan, berarti semakin tinggi nilai isooktananya. Semakin tinggi itu isooktananya, berarti semakin tinggi dia memberi tekanan. Semakin tinggi tekanannya berarti semakin besar putarannya. Ya iya, makanya 1 liter Pertamax beda dengan 1 liter ini Pertalite. Seperti itu gambarannya. Kenapa mesti beli mahal-mahal ini? Begitu gambarannya ya. Jadi kalau kayak premium 88 berarti 88 itu isooktananya, 12% normal heptananya. Ya kayak ini tadi toh, premium 88, Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Turbo 98. Resin tidak ada heptananya, oktan semua. Ini yang ditemukan di Sulsel, tapi kalau pergi di Jawa bakalan ada nanti kita dapat pom bensin mereknya Shell, Petronas, Total. Di Sulsel tidak ada, kita temukan itu. Di Jawa yang di Bandung, Jakarta ya ada Shell, lebih murah daripada ya. Tapi beda dia jenisnya, dia namanya Primax 92, Primax 95, Super sama Performance. Nah, itu dia kan. Kemudian ada angka setan bukan setan. Kemampuan ini maksudnya kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri. Jadi bedakan tuh, satu tekanan tapi kalau ini bagaimana dia bisa menyala sendiri. Mana lebih besar angka setanannya, batu bara atau bensin? Mana lebih besar? Ayo. Bensin atau batu bara? Bensin. Berarti mana lebih tinggi angka setanannya? Bensin, karena kemampuan bahan bakar untuk menyala sendiri
Kalau batu bara atau misalnya kayu bakar mesti kan dipancing dulu. Nah, nanti pi besar baru dia bisa mandiri. Tapi kalau dari awal ya mesti dikasih dulu minyak. Minyak tanah dengan pertalite mana besar? Hah? Ya, jadi dilihat kalau secara orang kimia lihat saja perbandingan normal setananya, dah, dengan alfa metil naftalanya atau heptan. Jadi kalau kita lihat ada perbandingan normal setananya dengan alfa metil naftalennya atau dengan ininya. Jadi normal setananya untuk 100. Tapi kalau ada alfanya berarti dia menakurangi. Nah, seperti itu. Kalau angka setananya tinggi berarti bahan bakar dapat menyala biar pada temperatur yang rendah. Ya biar dingin-dingin. Kalau kau kasih bocor itu gasnya baru kau sebegini menyala juga itu kan. Nah, tetapi kalau coba kayu bakar ya pasti tinggi pi baru bisa menyala tak? Nah, seperti itu. Jadi itu maksudnya angka setanah. Nah, ini contohnya. Ya, gas buangnya tadi fleksi pembakaran, energi pembakaran. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Fuel handling system, kemudian gambaran tentang bahan bakar. Ada yang kita mau tanya? Apa ini tadi? Periode penggantian bahan bakar pada industri. Ya tadi itu penyesuaian. Tonasa 1 dulu apa nak pakai minyak. Sekarang masih ada tonasa 1 atau tidak? Tidak ada minyak. Tonasa 1 itu yang paling dekat. Paling dekat lokasinya. Sekarang tonasa 2, 3, 4, 5 semua batu bara dulu awalnya, tapi sekarang bukan mie full batu bara. Dia malah mengambil mie, ada programnya yang namanya bagaimana dia memanfaatkan limbah di pangkep. Jadi petani-petaninya pangkep itu sekamnya jadi uang juga, jual itu nasa jadi bahan bakar. Tapi ketika nilai kalor untuk kiloan kenapa ini tidak naik suhu, baru dia tambahkan batu bara. Ketika misalnya sekam, karena kalau sekam juga musim hujan dia kayak ini menyerap ke uap air yang sangat tinggi jadinya ada juga kelemahannya. Nanti pada saat dia tidak mencapai suhu yang diinginkan baru kasih masuk batu bara, tambah lagi batu baranya. Sekian. Oke, stop me. Selama suhunya masih tercapai sudah, kenapa mau beli mahal-mahal batu bara? Jauh-jauh dari Kalimantan mahal pula. Dipangkep banyaknya dibuang-buang itu sekam padi. Cuma kadang kewalahan banyak sekarang. Di industri saya dulu full cangkang sawit, tinggi juga dia punya itu. Itunya semua dari Sulawesi kita ambil. Ada juga pernah juga kelangkaan ke cangkang sawit, ambil lagi cangkang kemiris, punya semua. Ambil saja. Tidak lagi itu dikumpul kayu kering karena terlalu ini kan lebih mahal di transportasinya daripada ini. Kecuali nanti mungkin terlalu banyak mie industri yang menggunakan bahan bakar, limbah biomasa semakin kurang, mungkin di press itu kapan kayu kering. Tapi untuk sekarang yang masih banyak di cangkang-cangkang itu, cangkang kemiri, cangkang sawit, sekam padi, ada semua mie. Dipakai mie rata-rata industri sekarang. Nah, makanya biar itu kakao selnya jadi juga kan ini bagian dalamnya itu biji pakai jadi coklat, yang di luarnya kan tidak, jadi bahan bakarnya sendiri langsung gitu. Jadi waktu saya kerja di Mars tidak boleh bahan bakar ya, dia cuma ambil limbahnya sendiri. Seperti itu, jadi pelaporannya terhadap lingkungan lebih bagus
karena limbahnya dia pakai sendiri untuk bahan bakarnya, makanya itu dia agak-agak putih, dia punya asap. Nah, seperti itu. Nah, iya, yang di anunya tadi cerobongnya. Iya. Iya, ada asnya toh. Asnya dilaporkan sebagai timbunan. Iya, tanah timbunan. Biasa ada karyawan, siapa lagi mau buat timbunan, tapi ada pencatatannya. Sekian ton diambil ini, menyatakan bahwa mengambil ini. Jadi timbunan. Gitu. Kebanyakan jadi timbunan. Ada juga yang olah jadi apa gitu toh. Nah, kebanyakan jadi seperti itu, jadi ada pelaporannya. Sama juga dulu waktu saya di Nihop, ya asal juga dijadikan timbunan, tapi ditawarin dulu karyawan, siapa yang butuh timbunan atau siapa tetangganya apa mau di situ butuh timbunan, ya ambil mau kok. Kalau perlu dibawakan, karena kita juga ini mau buang limbah, apa bagaimana peran-peran tak lingkungan dibuang kemana ya. Tapi kalau ada yang siap menerima tanda tangan, ya jadi biar bisa bawakan ke situ. Kita juga yang butuh timbunan, mau bangun rumah butuh timbunan sedikit ya, dapat juga di situ seperti itu. Banyak juga sekarang penelitian yang bagaimana memanfaatkan abu-abu itu. Jadi ada yang menjadi campuran bangunan dan sebagainya, tapi tidak banyak, sedikit-sedikit. Nah, seperti itu untuk abunya. Apalagi tadi pertanyaannya itu bahan bakar efisien. Ya, bahan bakar efisien, bahan bakar dikatakan efektif ketika memenuhi nilai kalor yang kita inginkan. Tapi kapan dikatakan efisien? Ya kalau dia sesuai. Efisien maksudnya bahan bakar mana yang paling murah tetapi tetap kita capai. Misalnya ada A, B, C, D, semuanya bisa kita gunakan untuk mencapai nilai kalor. Tapi bahan bakar A yang paling murah, berarti itu yang paling efisien. Jadi kapan dikatakan efektif efisien? Efektif kalau mencapai set point yang kita inginkan. Efisien kalau paling murah, dia berhubungan dengan biaya dengan waktu. Waktu terbakarnya apa kecepatan tidak, seperti itu. Viskositas ya tentu berbeda. Viskositas itu hanya ditujukan untuk fluida, ya cairan. Ya kendaraan bermotor ya tentu pakainya yang cair karena disesuaikan, masa mau pakai bahan batu pada di mana mau disimpan gitu kan. Ini saja sudah rompam ini kurasa. Ya viskositas antara bahan bakar mau premium itu kan berbeda memang, tetapi bukan itu yang paling utama, yang paling membedakan. Selama dia bisa mengalir di selang dengan ukuran sekian, kan dia pengaruhnya ke situ gitu. Kalau semakin kalau misalnya oli, berarti dia harus memiliki sistem perpipaan selangnya atau apanya yang lebih besar, karena kan dia berkaitan dengan istilahnya bagaimana laju alirnya semakin tinggi viskositas, semakin tinggi laju semakin besar, semakin tinggi laju alirnya, semakin kecil laju alirnya. Nah, berarti kalau mau disesuaikan dengan laju alir yang diinginkan, berarti harus diperbesar lagi sistem perpipaannya. Tetapi selisihnya kecil. Intinya yang membedakan antara premium, pertalite, pertamax sampai pertamax berapa, itu hanya ke nilai oktannya tadi. Jelas di itu kenapa bisa pertamax dikatakan lebih bisa menghasilkan energi lebih baik daripada si premium pertalite, ya karena itu tadi. Jadi kalau ditanyakan apa itu angka oktan, ya jelaskan mungkin. Angka oktan adalah ya persentase jumlah isooktananya, di mana kalau isooktananya lebih tinggi, namanya saya oktan, berarti dia berkaitan dengan isooktananya. Oktananya lebih tinggi berarti lebih besar daya tekannya. Semakin tinggi daya tekannya, semakin kencang putarannya. Cuma kendaraan dulu dengan kendaraan sekarang beda efisiensinya.
Nah, efisiensi kendaraan sekarang biasa lebih tinggi Mi, makanya dia memang membutuhkan bahan bakar yang lebih harus lebih ini. Nah, karena sekarang dulu itu tidak ada yang diatur, pokoknya sistem karburator dulu sekarang sistem injeksi. Si injeksi pertama itu yang diatur cuma inputnya, jadi bagaimana memaksimalkan udara, pencampuran udara bahan bakar sampainya mencapai set point yang diinginkan, itu sistem permesinan. Sekarang yang diatur masuk dengan keluarnya lagi sekarang, seperti itu. Jadi lebih efisien ke dalam menggunakan bahan bakar, tapi dia membutuhkan spesifikasi bahan bakar yang lebih ini ya, lebih tinggi kemampuan daya tekannya, seperti itu. Artinya penggunaan bahan bakarnya semakin sedikit, tetapi yang nilai efisiensinya semakin, nilai efektivitasnya semakin besar. Ya, jadi kalau nanti ditanyakan sistem penanganan bahan bakar, jadi dimulai dari tadi transportasi, apa lagi? Apa suratnya transportasi?